Bab 1391 Guru Sejati. Di atas lanskap tandus, desir, dalam ledakan riak ruang waktu, Zhao Feng muncul dengan mengenakan jubah ruang waktu. Kita bisa pindah sekarang. Zhao Feng menatap ke kejauhan, ekspresi terkejut di wajahnya. Di tempat ini, hanya dia yang mampu mengamati tim balai jiwa kuno dan situasi di sekitar pohon waktu. Bats! Dengan lambaian tangannya, dia mengirimkan gelombang energi ruang waktu ke sekelilingnya. Anggota ras dewa raksasa segera mengakhiri budidaya mereka dan muncul. Semuanya menatap Zhao Feng. Energi Zhao Feng saat ini bahkan lebih kuat dan mendalam. Lebih dari setengah dari penekanan waktu yang sangat besar dilahap saat mendekati tubuh Zhao Feng. Berdiri di sana, Zhao Feng tampak sangat santai dan riang. Zhao Feng, kamu masuk ke peringkat 9? Kemuliaan Dewa Kuno bertanya dengan takjub. Zhao Feng mencapai puncak peringkat 8 beberapa waktu lalu, dan setelah periode pengasingan ini, auranya bahkan lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa dia telah masuk ke peringkat 9. Benar, Zhao Feng mengangguk. Kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Sundermaun saling melirik, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Dalam beberapa bulan mereka berada di reruntuhan ini, Zhao Feng naik dari peringkat 8 sampai ke peringkat 9, menjadikannya orang dengan kecepatan kultivasi tercepat dalam grup. Dewa Kuno Gunung Sundermaun, yang telah mengenal Zhao Feng sebelumnya, bahkan lebih tercengang. Saat pertama kali bertemu Zhao Feng tampaknya baru saja mencapai peringkat 8. Selamat, Saudara Zhao, atas peningkatan kekuatan. Xin Wuheng tersenyum. Zhao Feng sebelumnya dapat dengan mudah membunuh peringkat 9 dan bahkan membuat dewa-dewa setengah langkah merasa tidak berdaya. Sekarang setelah dia menerobos, kekuatannya tidak diragukan lagi telah meningkat, yang hanya merupakan kabar baik untuk tim mereka. Saudara Xin, Anda seharusnya sudah menjadi dewa-dewa setengah langkah. Zhao Feng menggunakan mata kirinya yang dalam untuk memeriksa Xin Wuheng dan dengan lugas berkata. Xin Wuheng agak terkejut. Dia tidak menyangka Zhao Feng bisa melihatnya dengan mudah. Selama seseorang bisa mencapai puncak peringkat 9, menjadi dewa-dewa setengah langkah sama sekali tidak masalah. Satu-satunya masalah adalah kebutuhan untuk mengubah kekuatan ilahi seseorang. Mereka sudah mulai bergerak dan menuju pohon waktu. Kita tidak boleh ketinggalan. Zhao Feng langsung ke pokok permasalahan. Kalau begitu ayo cepat. Kita tidak bisa membiarkan Ancient Soul Hall berhasil semudah itu. Kemuliaan Dewa Kuno tampak sedikit mengkhawatirkan. Rombongan Zhao Feng segera mulai menuju ke pohon waktu. Yang lain dengan cepat dapat melihat situasi di sekitar pohon waktu. Mereka akan menyerang fragmen artefak ancestral. Dewa Kuno Gunung Sundermaun was-was. Tetapi pada saat ini, seorang tetua yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih tiba-tiba muncul dari batang pohon waktu. Sebuah suara usang dan agung terdengar, kalian semua cukup berani untuk berani mengganggu tanah terlarang ras saya. Pada saat yang sama, energi garis keturunan yang kuat disertai dengan penekanan waktu yang tak terlihat menyebar. Apa yang sedang terjadi? Dewa Kuno Gunung Sundermaun tiba-tiba berhenti, ekspresinya dilanda keterkejutan. Dia memiliki kekuatan dan kultivasi terlemah, dan ketika energi itu melanda, dia segera mendapati dirinya tidak dapat bertahan. Itu, perlombaan cahaya. Mata Xin Wuheng berbinar. Perlombaan cahaya? Yang lainnya kaget. The Light Rache, ras peringkat ke-7 di antara 10.000 ras kuno, dan balapan tercepat di semesta penggemar. Bagaimana Light Rache bisa ada di sini? Kemuliaan Dewa Kuno tercengang dan bingung. Pohon waktu dimensi ini sepertinya adalah sesuatu yang diciptakan oleh para ahli Light Rache. Xin Wuheng berkata setelah berpikir beberapa saat. Kata-kata ini menyebabkan semua orang termenung. Dengan pohon waktu, 3 anggota balai jiwa kuno menatap ahli balap cahaya dengan kaget. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tahu Yu Heng adalah anggota ras warisan surga, mereka pasti sudah menyerah kepada ahli perlombaan cahaya ini. Saya tidak berpikir bahwa ada anggota ras cahaya yang hidup di dimensi ini. Yu Heng samar-samar tersenyum saat dia memeriksa sesepuh putih tembus cahaya ini. Perlombaan warisan surga. Tetua itu menatap Yu Heng dan perlahan mulai memancarkan energi garis keturunan yang menakutkan. Penindasan waktu di sekitar pohon waktu segera diperkuat.
Itu sangat kuat sehingga bahkan dewa-dewa jiwa kuno setengah langkah merasa tubuh mereka terikat. Waktu berlalu begitu lambat sehingga sehari terasa seperti setahun. Yu Heng segera mengeluarkan jimat batu giok, yang memancarkan energi kuat yang diwarnai dengan energi hukum untuk melindungi lingkungannya. Karena kamu sudah bertemu denganku, aku akan membuat rasmu benar-benar punah. Yu Heng jelas tidak takut dengan kemarahan ahli perlombaan cahaya ini, senyum tipis terus-menerus di wajahnya. Aku akan memberi kalian bertiga satu kesempatan. Jika kamu bisa berurusan dengan orang ini, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi dewa-dewa. Yu Heng menoleh ke trio balai jiwa kuno dan berkata, garis keturunan ras purba tidak dapat digunakan secara sembarangan. Tidak ada yang bisa lebih baik baginya daripada jika tiga anggota balai jiwa kuno bisa menangani ahli perlombaan cahaya ini sendiri. Ini, tiga dewa setengah langkah tercengang dan ragu-ragu. Kamu tidak perlu khawatir, orang ini mungkin baru saja pulih dan masih mengalami luka yang cukup parah. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan dewa setengah langkah. Yu Heng dengan acuh tak acuh berkata, Lord Twilight Valley, dewa kuno Cheng Yun tidak bisa membantu tetapi memanggil sesepuh balap cahaya. Dia benar-benar telah menghidupkan kembali ahli perlombaan cahaya ini dengan bekerja sama dengan fragmen artefak leluhur untuk menggunakan seni rahasia perlombaan cahaya. Tapi dia hanya mampu menghidupkan kembali Twilight Valley, tidak memulihkan kekuatan penuh yang terakhir. Ekspresi Twilight Valley juga meredup. Jika dia berada di puncaknya, dia akan memusnahkan semua semut ini saat dia bermanifestasi. Baik, trio balai jiwa kuno hanya perlu melihat ekspresi wajah dewa kuno Cheng Yun dan lembah senja untuk mengetahui bahwa Yu Heng mengatakan yang sebenarnya. Apalagi, Yu Heng memang membuat janji yang sangat menggoda. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga dewa-dewa setengah langkah menyerang. Menemani mereka adalah tiga Soul Beast. Naga penjara air gelap. Salah satu lengan dewa kuno Jailsea berubah menjadi cairan hitam yang dengan cepat berkembang menjadi naga hitam sepanjang 10.000 kaki. Naga hitam itu meraung saat menyatu dengan Soul Beast dewa kuno Jailsea dan menyerbu ke Twilight Valley. Ras jiwa kuno berani bertindak begitu lancang di hadapanku. Wajah Twilight Valley menjadi dingin, dan tubuhnya segera lenyap. Sesaat kemudian, Twilight Valley muncul di belakang dewa kuno Jailsea. Seluruh tubuh Twilight Valley berdenyut dengan energi aneh, dan dengan lambaian tangannya, aliran cahaya putih membentuk telapak tangan dan menyapu ke depan. Oh tidak, wajah dewa kuno Jailsea berubah karena terkejut. Perlombaan cahaya tidak mengalami penindasan dalam dimensi ini dan bahkan dapat menggunakan gerakan instan. Dewa kuno Jailsea merasakan serangan mendadak Twilight Valley, tetapi di bawah tekanan energi waktu, kecepatan berpikir dan gerakannya sangat lambat. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Platform teratai Giok S. Dewa kuno Ais Jade mengulurkan tangan ramping, langsung membentuk platform teratai Giok S di bawah dewa kuno Jailsea. Energi waktu lembah Twilight terutama difokuskan pada dewa kuno Jailsea, jadi efeknya lebih lemah pada yang lain. Pada saat yang sama, aliran penghancuran dewa kuno melambaikan telapak tangan, mengirimkan sungai energi penghancur mengalir ke depan. Suara mendesing. Binatang jiwa aliran penghancuran dewa kuno menyatu ke sungai ini, semakin meningkatkan kekuatannya. Dan aliran penghancuran dewa kuno bahkan tidak perlu membuang energi untuk mengendalikan serangan itu, Soul Beast-nya akan memandu serangan untuknya. Tubuh Twilight Valley berkedip sekali lagi. Di saat yang sama, serangannya mendarat di dewa kuno Jailsea. Suara mendesing. Telapak cahaya yang mengalir menembus melalui platform teratai Giok S dan melalui tubuh dewa kuno Jailsea. Dewa kuno Jailsea terbang mundur, memuntahkan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa kuno Ais Jade tercengang. Seni rahasia pertahanannya sangat efektif untuk melindungi tubuh dan jiwa. Perlombaan cahaya memiliki tubuh waktu. Serangan waktu mereka efektif terhadap tubuh dan jiwa, dan mereka sangat mampu menembus pertahanan. Yu Heng berteriak dari belakang. Di kejauhan, Zhao Feng dan yang lainnya sangat terkejut. Ini adalah Light Rache yang sebenarnya? Dewa kuno Sundermaun bergumam kaget. Meskipun mereka semua berada pada tingkat kekuatan yang sama, tiga dewa-dewa setengah langkah ras jiwa kuno bukanlah tandingan musuh ras cahaya mereka. Kapan kita akan menyerang? Kemuliaan dewa kuno bertanya. Jangan terburu-buru, kata Zhao Feng dan Xin Wuheng pada saat yang sama. Trio ras jiwa kuno mudah untuk ditangani, tetapi orang yang penting adalah Yu Heng. Dia adalah anggota ras warisan surga tingkat yang jauh lebih tinggi,
dan dia juga memiliki kekuatan ras kuno. Semuanya, serang bersama. Ekspresi Dewa Kuno Ais jadi dingin saat dia berteriak. Naga penjara air gelap. Ekspresi Dewa Kuno Jailsea pucat dan buas saat dia mengubah lengannya yang lain menjadi naga penjara air gelap. Dua naga penjara air gelap, masing-masing sepanjang 10.000 kaki, memberikan raungan yang menggetarkan jiwa saat mereka melonjak maju dengan momentum yang merusak. World Shatter, aliran penghancuran Dewa Kuno melambaikan kedua tangan, melepaskan dua sungai energi penghancur. Seekor ular naga Soul Beast berenang di dalam sungai-sungai ini, mengendalikannya sehingga mereka mengelilingi Twilight Valley. Gunung es yang dingin, Dewa Kuno Ice Jade mengangkat kedua tangan dan membentuk mantra. Seekor hiu hitam yang diselimuti badai es yang mengerikan menerjang ke langit, berubah menjadi gunung es besar yang melepaskan energi yang sangat dingin ke seluruh dunia. Membunuh, tiga dewa-dewa setengah langkah berteriak sebagai satu. Sungai-sungai hitam pekat, naga penjara air gelap, dan gunung es raksasa secara bersamaan turun di sekitar Twilight Valley, menyegelnya di antara mereka. Tiga dewa-dewa setengah langkah telah memilih untuk memasukkan serangan mereka dengan energi luar angkasa yang kuat, dengan tujuan mereka untuk mengganggu ruang di sekitarnya dan mencegah lembah Twilight melarikan diri menggunakan gerakan instan. Meskipun ras jiwa kuno memiliki peringkat lebih rendah dari ras cahaya, ras ini masih bukanlah ras yang lemah. Mati, era perlombaan cahaya sudah lama berlalu. Petik 2. Tiga dewa-dewa setengah langkah dengan kejam menatap Twilight Valley. Selama mereka bisa membunuhnya, mereka bisa mendapatkan bantuan ras warisan surga dan menjadi dewa-dewa. Selain itu, membunuh Light Rache peringkat 7 akan membawa kemuliaan tertinggi bagi ras jiwa kuno. Hah, menggelikan. Twilight Valley dengan dingin tertawa saat seluruh tubuhnya melonjak dengan energi waktu. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan semua energi ini meletus keluar. Penghancuran waktu. Gelombang kejut energi waktu meletus dari sela-sela telapak tangannya. Cahaya putih yang menyilaukan menerangi dunia. Dimanapun gelombang kejut waktu ini berlalu, semua hal terdiam dan sepertinya membeku di tempatnya. Serangan tiga dewa-dewa setengah langkah dengan cepat mulai melemah dan menyebar. Di kejauhan, kelompok ras dewa raksasa juga merasakan gempa susulan dari energi yang maha kuasa ini. Kekuatan hukum, mereka berempat merasakan darah di tubuh mereka dan bahkan pikiran mereka membeku sejenak saat mereka berada di bawah pengaruh serangan waktu ini. Mereka merasakan tubuh dan jiwa ilahi mereka melemah, dan sebagian dari kekuatan ilahi di tubuh mereka lenyap begitu saja. Di sekitar Twilight Valley, F-Wos, jiwa dari tiga dewa-dewa setengah langkah, yang diserang oleh kekuatan hukum, mendapat pukulan keras, dan mereka semua mengeluarkan darah dari mulut mereka. Wajah mereka menjadi sangat pucat. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Kita bertiga yang bekerja bersama masih bukan tandingannya. Pikiran dari tiga dewa-dewa setengah langkah terguncang karena terkejut. Perlombaan cahaya bukanlah sesuatu yang ras lemah sepertimu bisa menyinggung perasaan. Twilight Valley berdiri tegak, semua energi waktu di tempat ini berputar di sekelilingnya. Seolah-olah dia menyatakan kepada semua orang bahwa dia adalah penguasa sejati tempat ini. Bab 1392 hasil diputuskan. Lembah Twilight dari perlombaan cahaya bertarung sendirian melawan tiga dewa-dewa setengah langkah dari ras jiwa kuno, tetapi dia masih berada di atas angin. Tiga dewa-dewa setengah langkah balai jiwa kuno memiliki ekspresi pahit di wajah mereka saat mereka melihat ke Twilight Valley. Setelah keluar dari pertarungan ini jauh lebih buruk untuk dipakai. Kalian bertiga bahkan tidak bisa menangani sesuatu yang kecil seperti ini? Yu Heng sedikit menggelengkan kepalanya. Tiga dewa-dewa setengah langkah memiliki ekspresi gelap dan suram. Mereka juga tidak menyangka bahwa perbedaan garis keturunan antara ras jiwa kuno dan perlombaan cahaya akan begitu luas, bahkan ketiganya bekerja sama tidak mampu berurusan dengan satu orang. Tak berguna, Yu Heng mendengus sekali lagi. Ketika mereka mendengar ini, tiga dewa-dewa setengah langkah meringis. Sekarang setelah mereka memikirkannya, upaya mereka hampir dapat diabaikan selama ekspedisi ini. Bahkan sekarang, mereka membutuhkan Yu Heng untuk menangani semuanya. Mereka pada dasarnya tidak memberikan kontribusi apa-apa, yang berarti bahwa jika mereka menginginkan imbalan yang murah hati, mereka harus bergantung sepenuhnya pada suasana hati Yu Heng dan dewa-dewa stellar aspek. Bisakah kami merepotkanmu untuk meletakkan arai penyegel ruang? Dewa Es Gyo kuno memanggil. Perlombaan cahaya pada dasarnya sangat cepat, dan mereka tidak terpengaruh oleh penindasan dimensi ini dan dapat menggunakan gerakan instan.
Sama seperti Zhao Feng, ahli perlombaan cahaya ini memiliki keunggulan dalam kecepatan, membuatnya terlalu sulit untuk dihadapi. Tidak masalah, Yu Heng membalik telapak tangannya, dan susunan perak miniatur segera muncul. Ternyata, sementara tiga dewa-dewa setengah langkah sedang bertarung dengan Twilight Valley, Yu Heng sudah mulai menyusun susunannya. Pergilah, Yu Heng membuang arai. Miniatur susunan perak mulai mengembang di udara, menutupi segala sesuatu dalam 500.000 li dari pohon waktu. Kami juga di dalam arai, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Seperti yang diharapkan dari perlombaan warisan surga, Xin Wuheng bergumam, Twilight Valley terlalu kuat, kultivasinya sangat dalam, dan dia adalah master dari maksud waktu dan maksud ruang. Arai penyegel ruang biasa tidak akan efektif melawannya. Dengan demikian, Yu Heng memiliki tiga dewa-dewa setengah langkah menekan ahli ras cahaya, yang memberinya waktu untuk diam-diam membangun arai penyegelan ruang. Selain itu, susunan penyegelan ruang ini kebetulan melampirkan kelompok Zhao Feng juga. Ini berarti, jika Zhao Feng ingin menggunakan gerakan instan untuk serangan diam-diam, susunan itu akan mengganggunya dan membuatnya mustahil. Perlombaan warisan surga, Twilight Valley memelototi Yu Heng dengan gelap. Dia secara alami memahami bahwa anggota ras warisan surga ini akan menjadi yang paling sulit untuk ditangani. Fragmen artefak leluhur dan dewa kuno Cheng Yun telah memberitahunya bahwa Yu Heng dapat mengendalikan kekuatan ras kuno. Sebagai anggota Light Rache, dia sangat menyadari betapa menakutkannya ras kuno nomor satu itu. Inilah alasan Twilight Valley tidak sembarangan menyerang Yu Heng. Jika tidak, dia akan mengesampingkan semua orang dan menyerang Yu Heng sejak awal. Bantu aku membunuh tiga dewa-dewa setengah langkah ini. Ini akan meningkatkan peluang kemenangan kita. Twilight Valley mengirim pesan ke fragmen artefak ancestral. Dalam kondisinya saat ini, ia memiliki peluang yang agak rendah untuk mengalahkan Yu Heng dan energi ras purba dalam konfrontasi langsung. Jika dia memiliki fragmen artefak ancestral, peluangnya akan lebih besar. Selama dia bisa dengan cepat membunuh trio balai jiwa kuno, Yu Heng akan merasa sulit tanpa dukungan. Mengingat bahwa dia tidak bisa mempertahankan garis keturunan untuk waktu yang lama, kehilangannya tidak bisa dihindari. Baik, fragmen artefak ancestral terus melayang di posisi aslinya. Di luar, itu telah menghabiskan banyak energi untuk menahan ras Locust Moth dan menahan kelompok balai jiwa kuno. Itu saat ini sedang dalam pemulihan secepat mungkin. Arai penyegelan ruang selesai menutupi area tersebut. Kalian berdua, serang, aku akan mendukungmu. Dewa kuno Ais Jade mengirim pesan kepada dua dewa-dewa setengah langkah lainnya. Membunuh, aliran penghancuran dewa kuno dan dewa kuno Jailsea mengangguk dan menyerbu ke depan. Serangan laut gelap naga ganda. Dewa kuno Jailsea menyatukan kedua telapak tangannya, dan lengannya berubah menjadi gelombang hitam yang mengembang sampai berbentuk dua naga penjara air gelap. Suara mendesing. Binatang jiwa dewa kuno Jailsea menyerbu kedua naga hitam, memperkuat kekuatan mereka dan memungkinkan dewa kuno Jailsea untuk mengendalikan naga tanpa mengeluarkan terlalu banyak perhatiannya. Pusaran air kehancuran. Aliran penghancuran dewa kuno juga melepaskan pusaran air hitam pekat. Di tengah pusaran air, samar-samar orang bisa melihat naga ular buas, mengaum saat ia terlempar dan berputar ke dalam. Benar-benar bodoh, Twilight Valley berteriak sambil melambaikan telapak tangannya. Dua aliran cahaya putih mengambil bentuk telapak tangan energi dan melesat ke depan. Dewa kuno Jailsea dan aliran penghancuran dewa kuno langsung ditekan oleh energi waktu, memasuki dunia gerak lambat. Sementara itu, kedua telapak tangan energi itu melesat ke depan seperti sambaran petir. Jangan pernah berpikir tentang itu. Wajah dewa kuno Ais jadi dingin saat mutiara es ungu tua muncul di tangannya. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya menari di dalam. Saat mutiara ini muncul, itu memancarkan hawa dingin menyeramkan yang menusuk tulang seseorang. Icedep Barrier, dewa kuno Ais Jade menamparkan mutiara ungu tua dengan telapak tangannya, melepaskan energi dingin yang mengerikan ke seluruh dunia. Pada saat ini, setelan abu-abu gelap dari Ais Jade Armor muncul di tubuh dewa kuno Jailsea dan aliran penghancuran dewa kuno. Kali ini, serangan Twilight Valley tidak langsung menembus musuh-musuhnya, malah membuat suara melengking yang memekakkan telinga. The Ais Jade Armor bertahan selama beberapa saat sebelum serangan energi waktu akhirnya bisa menembus. Tapi pada saat itu, serangan Twilight Valley telah melemah sementara dewa kuno Jailsea dan aliran penghancuran dewa kuno telah mengaktifkan teknik pertahanan, jadi mereka relatif tidak terluka.
Oh, artefak ilahi kualitas tertinggi dari Icede Prace, Deep Chill Pearl. Yu Heng tersenyum. Ras jiwa kuno secara alami tidak memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan perlombaan cahaya. Namun, Dewa kuno Ice Jade memiliki Deep Chill Pearl, artefak divine berkualitas tertinggi dari Icede Prace peringkat ke-16. Artefak ini berisi kekuatan Icede Prace, yang mampu memblokir kekuatan Light Rache sampai batas tertentu. Mata Twilight Valley berkedip, dan dia berubah menjadi sinar cahaya misterius untuk menghindari serangan anggota Balai Jiwa Kuno. Membunuh, aliran penghancuran Dewa Kuno dan Dewa Kuno Jailsea terkekeh sebelum sekali lagi menyerang lembah Twilight. Dewa Es Giok kuno adalah yang terkuat dari ketiganya justru karena artefak ilahi berkualitas tertinggi ini. Kabut dingin, sambil membantu dua lainnya, Dewa kuno Ice Jade juga menggunakan Deep Chill Pearl untuk meluncurkan serangan. Kabut putih kelabu melonjak keluar dari Deep Chill Pearl, disertai lautan butiran salju. Binatang jiwa Dewa Es Giok kuno bergegas masuk, bepergian dengan kabut pembeku untuk menyerang lembah senja. Kemanapun kabut dingin ini pergi, semuanya akan membeku. Bahkan energi waktu pun tidak lepas dari pengaruhnya. Twilight Valley adalah sinar cahaya misterius saat dia dengan cepat bergerak di seluruh dunia, menghindari serangan dari tiga dewa-dewa setengah langkah. Hentikan dia! Dewa kuno Jailsea dan aliran penghancuran dewa kuno mengerahkan semua kekuatan mereka ke dalam serangan mereka, berharap dapat memotong jalur pelarian Twilight Valley. Selama serangan Dewa kuno Ice Jade bisa mengenai Twilight Valley, itu akan berpengaruh pada kecepatannya. Ini akan memungkinkan mereka untuk secara bertahap mendapatkan keunggulan. Suos-suos, Twilight Valley terus mengelak, tampaknya tidak dapat mengumpulkan serangan balik terhadap tiga dewa-dewa setengah langkah. Haha, mati! Dewa kuno Jailsea tertawa dengan kejam. Kedua naga penjara Darkwater langsung berpisah sehingga mereka bisa menyerang Twilight Valley dari dua sisi. Di depan adalah pusaran air penghancuran aliran penghancuran dewa kuno sementara datang dari belakang adalah kabut pembeku dewa Giok Es kuno. Sepertinya mereka akan berhasil melukai Twilight Valley untuk pertama kalinya. Tetapi pada saat ini, denyut energi hukum waktu datang dari arah lain. Twilight Valley mengulurkan tangan kirinya, yang memancarkan energi waktu. Dalam kilatan cahaya, fragmen artefak ancestral muncul di tangan Twilight Valley. Mati. Sekarang dia memegang fragmen artefak leluhur. Twilight Valley segera meledak dengan energi waktu tak terbatas yang mengubah dunia di sekitarnya. Dia sebelumnya hanya berpura-pura telah dipaksa ke dalam kesulitan oleh tiga dewa-dewa setengah langkah. Ini akan menyebabkan tiga dewa-dewa setengah langkah perlahan-lahan melepaskan pertahanan mereka, dan saat dia melarikan diri, dia mulai perlahan-lahan menutup jarak dengan musuh-musuhnya. Pada saat ini, dengan fragmen artefak leluhur di tangannya, dia pasti bisa langsung membunuh satu atau dua dewa-dewa setengah langkah ini. Hehe, tawa dingin terdengar. Energi kuno tirani yang bisa mendominasi semua meletus dari kejauhan. Energi garis keturunan tirani ini melonjak ke langit, disertai aliran cahaya emas dan perak, dan menyebabkan seluruh dunia bergetar. Orang yang akan mati adalah kamu. Setelah mengatakan ini, Yu Heng melepaskan cahaya ilahi yang mendominasi. Cahaya ilahi emas dan perak menghancurkan semua energi waktu di jalurnya, dan kemudian menghancurkan serangan trio Balai Jiwa Kuno. Dalam sekejap, serangan Yu Heng telah mencapai Twilight Valley. Oh tidak, Twilight Valley meringis kaget dan dia segera mengaktifkan fragmen artefak ancestral. Berdengung, bats, sebuah penghalang cahaya putih kristal muncul di depannya. Ini adalah perisai pertahanan tipe waktu yang diringkas dari hukum waktu. Itu tidak hanya sangat tangguh tetapi juga mampu melemahkan serangan musuh. Cahaya ilahi segera menghantam penghalang. Sesaat kemudian, penghalang putih kristal itu pecah. Twilight Valley diserang oleh sisa serangan itu, dan tubuhnya yang terluka dihancurkan ke lubang yang dalam di tanah. Sangat kuat, 3,5 dewa-dewa Balai Jiwa Kuno tercengang. Bahkan ketika menggunakan semua kekuatan mereka tidak bisa melukai Twilight Valley, tapi Yu Heng telah menghancurkan seni rahasia pertahanannya dan memberinya luka buas dalam satu gerakan. Haha, bahkan jika itu hanya produk setengah jadi, itu masih bukan sesuatu yang hanya sedikit anggota dari Light Rache yang bisa melawan. Bibir Yu Heng melengkung ke atas. Pada saat ini, semua energi waktu di dunia sedang ditekan oleh energi kuno tirani itu. Satu-satunya orang yang tersisa di dunia adalah Yu Heng, dan dia sendirilah yang berkuasa. Dia sengaja menyuruh kita pergi dulu sehingga dia bisa menemukan kelemahan ahli balap cahaya ini dan menyerang ketika waktunya tepat.
Dewa kuno Ice Jade meringis. Perlombaan cahaya adalah ras tercepat dari 10.000 ras kuno. Bahkan ras kuno tidak bisa dibandingkan. Bahkan jika Yu Heng mengaktifkan energi ras purba, dia tidak akan bisa menang dalam waktu singkat. Terlebih lagi, karena dia tidak bisa mempertahankan garis keturunan untuk waktu yang lama, Light Rache bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Untuk alasan ini, Yu Heng meminta trio Balai Jiwa Kuno pergi dulu sementara dia mengamati pertempuran, diam-diam siap menyerang kapan saja. Meskipun mereka tahu bahwa mereka telah digunakan oleh Yu Heng, tidak satupun dari mereka yang berani mengeluh. Selain itu, rencana Yu Heng telah berhasil. Setelah menggunakan garis keturunan ras kuno, dia telah melukai anggota ras cahaya, memutuskan hasil dari pertempuran ini. Lord Twilight Valley, Dewa kuno Cheng Yun bergegas dengan panik. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk menghidupkan kembali Twilight Valley, jadi dia menghabiskan banyak waktu untuk mencoba pulih. Ini benar-benar kekuatan ras kuno. Twilight Valley perlahan terbang, wajahnya sedikit pucat saat dia menatap Yu Heng dengan penuh kebencian. Di tepi deretan penyegelan ruang, tim ras dewa raksasa hendak mendekati pohon waktu untuk membantu melawan tim Balai Jiwa Kuno. Tetapi pergeseran tiba-tiba dalam pertempuran membuat mereka terhenti, seolah-olah mereka disambar petir. Bagaimana ini bisa terjadi? Anggota ras dewa raksasa meringis. Mereka tidak menyangka Yu Heng menggunakan metode ini untuk tiba-tiba menyerang ahli Light Rache. Pada titik ini, bahkan jika mereka membantu Light Rache, peluang menang masih kecil. Saudara Zhao, apa yang harus kita? Xin Wuheng baru saja bersiap untuk bertanya kepada Zhao Feng apa yang harus dilakukan ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kondisi Zhao Feng agak tidak normal. Zhao Feng menutupi kepalanya dengan tangan dan bergoyang maju mundur, alisnya berkerut erat. Dalam dimensi mata dewa, bola perak yang melamun berputar dengan cepat, melepaskan lapisan demi lapisan kabut yang melamun. Riak cahaya mimpi muncul di mata Zhao Feng, berdenyut ke sekelilingnya. Ruang di sekitarnya tampak pecah seperti gelembung saat cahaya mimpi menerpa. Pemandangan ini membuat takut anggota ras dewa raksasa keluar dari akalnya, dan garis darah di tubuh mereka bergetar ketakutan. Bab 1393 Tubuh Dewa Iblis Kuno. Riak cahaya mimpi muncul di mata Zhao Feng, berdenyut ke sekelilingnya. Ledakan, retak, ruang di sekitarnya tampak pecah seperti gelembung saat cahaya mimpi menerpa. Pemandangan ini membuat takut anggota ras dewa raksasa keluar dari akalnya, dan garis darah di tubuh mereka bergetar ketakutan. Saudara Zhao, ada apa? Dewa kuno Sundermaun diselidiki. Matanya, kemuliaan Dewa kuno menatap mata kiri Zhao Feng. Karena terkejut, dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Seseorang harus menyadari bahwa bahkan dewa-dewa tidak dapat menghancurkan ruang dimensi tingkat tinggi seperti ini. Tetapi kekuatan yang dilepaskan oleh mata kiri Zhao Feng jelas menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Dengan Zhao Feng meletakkan semua energinya ke dalam penekanan, mata kirinya berangsur-angsur stabil, dan cahaya mimpi itu lenyap. Saya baik-baik saja. Pusing di jiwanya juga menghilang. Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke pohon waktu, dan matanya redup. Kami telah meremehkan Ancient Soul Hall dan anggota dari Heaven's Legacy Rache. Xin Wuheng mendesah pelan. Tapi bukannya kita tidak punya kesempatan sama sekali. Setidaknya, 3 dewa-dewa setengah langkah dari Balai Jiwa Kuno semuanya mengalami luka-luka, dan kekuatan ras kuno Yu Heng memiliki batas waktu. Zhao Feng berkata setelah berpikir. Mereka semua begitu terintimidasi oleh kekuatan tertinggi yang ditunjukkan Yu Heng sehingga mereka tidak dapat menganalisis situasi dengan dingin. Baik, Xin Wuheng tahu bahwa yang dimaksud Zhao Feng adalah mereka masih memiliki kesempatan. Kelompok 4 orang itu mulai terbang menuju pohon waktu. Oleh pohon waktu, sial, lebih banyak musuh. Sedikit keputusasaan muncul di wajah kesal dan tidak mau Twilight Valley. Tuanku, mereka adalah musuh dari Balai Jiwa Kuno, kata Dewa Kuno Cheng Yun. Tentu saja, Dewa Kuno Cheng Yun sudah berada di bawah kendali penuh tubuh pikiran pada saat ini. Masih tidak ada gunanya. Twilight Valley menggelengkan kepalanya. Meskipun musuh-musuh adalah teman, bahkan jika anggota ras dewa raksasa bersedia membantu mereka, peluang kemenangan masih kecil. Yu Heng dari Heaven's Legacy Rache memiliki kendali atas kekuatan ras kuno. Bahkan ras cahaya merasa sulit untuk melawan kekuatan ras kuno, apalagi ras dewa raksasa. Twilight Valley, bocah berambut perak itu tidak sederhana. Dia bahkan berhasil menjinakkan kucing warisan surga.
Fragmen artefak ancestral mengirim pesan. Apakah begitu? Kucing peninggalan surga? Twilight Valley menatap Zhao Feng dengan heran. Mereka akhirnya keluar. Sempurna. Kita bisa menangani semuanya sekaligus. Yu Heng melihat pesta ras dewa raksasa terbang dan tertawa keras. Jika tim Zhao Feng tetap bersembunyi, begitu dia menyelesaikan perlombaan cahaya dan memperoleh fragmen artefak leluhur, dia harus beristirahat sebentar sebelum mencari dan menghilangkan tim ras dewa raksasa. Tapi sekarang, tim ras dewa raksasa datang sementara dia masih memiliki garis keturunan aktif. Karena ini masalahnya, dia bisa menyelesaikan semua masalahnya dalam satu pukulan. Energi yang sangat besar dan kuno menyapu dunia, menyebabkan garis keturunan setiap orang bergetar dan pernapasan mereka terasa tertahan. Mati. Yu Heng menyodorkan telapak tangan ke arah tim Zhao Feng. Cahaya ilahi emas dan perak melampaui ruang untuk turun ke tim ras dewa raksasa. Oh tidak, semuanya meringis. Xin Wuheng tiba-tiba melangkah ke depan saat dia mengaktifkan garis keturunan ras dewa raksasa, memandikan dunia dalam cahaya putih yang menyilaukan. Pada saat yang sama, kekuatan hukum 5 elemen mulai memancar darinya. Kekuatan biasa bahkan tidak akan bisa menerima satu pukulan dari Yu Heng. Hanya kekuatan hukum yang memiliki peluang untuk melawan. 5 elemen telapak penghancur hukum. Xin Wuheng mengulurkan telapak tangan, dan 5 pusaran energi, masing-masing dengan warna berbeda, muncul di 5 jarinya yang besar. Saat ia mengulurkan telapak tangannya, sebuah telapak besar energi yang terbentuk dari 5 pusaran yang berbeda meluncur ke arah serangan Yu Heng. Tapi beberapa saat kemudian, ledakan, bang, serangan Xin Wuheng dihancurkan, cahaya ilahi menembusnya namun, Xin Wuheng berhasil memblokir serangan Yu Heng untuk beberapa saat, membeli cukup waktu untuk dihindari yang lain. Cahaya emas dan perak menabrak tanah, memusnahkan semua yang dilewatinya. Dia benar-benar berhasil memblokirnya sebentar. Yu Heng agak terkejut. Xin Wuheng telah mencapai level dewa-dewa setengah langkah, dan di kehidupan sebelumnya, dia adalah dewa-dewa, jadi dia tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan hukum. Biasanya, kemampuan ini dikombinasikan dengan ras dewa raksasa akan membuatnya tak terkalahkan melawan siapapun di bawah level dewa-dewa. Perlombaan warisan surga, mati. Di sisi lain, Twilight Valley menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Yu Heng. Eksekusi waktu. Twilight Valley mengayunkan fragmen artefak ancestral, melepaskan bila energi waktu yang terpelintir. Hise, pisau waktu ini menembus ruang dan segera muncul di depan Yu Heng. Twilight Valley juga merupakan dewa-dewa sebelum kebangkitannya, dan dia juga mengerti bagaimana memanfaatkan kekuatan hukum. Selain itu, dia juga menggunakan fragmen artefak ancestral, jadi serangan waktu ini sangat kuat. Dewa-dewa setengah langkah biasa tidak akan berdaya melawan serangan ini, seketika mati. Bahkan 3 anggota balai jiwa kuno agak mengkhawatirkan Yu Heng. Bagaimanapun, ini adalah serangan dari anggota perlombaan cahaya menggunakan fragmen artefak leluhur. Hehe, Yu Heng dengan dingin terkekeh, dan tubuh dewa iblis kuno langsung meledak dengan energi garis keturunan yang bahkan lebih kuat. Bats, swoosh, benang emas dan perak cahaya mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, memancarkan cahaya redup. Sekilas, Yu Heng tampak seperti 100.000 gunung, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ledakan, bang. Pada saat ini, serangan Twilight Valley menabrak tubuh Yu Heng, tetapi yang mengejutkan, bila energi waktu yang terdistorsi hanya setengah jalan ketika tiba-tiba melemah. Karena terus memotong lebih dalam ke Yu Heng, kekuatannya turun lebih cepat. Haha, meskipun aku hanya memiliki 20 hingga 30% dari kekuatan garis keturunan ras kuno, kamu masih tidak dapat melakukan apapun pada tubuh dewa iblis purbaku. Yu Heng mengangkat kepalanya dan tertawa. Semakin dalam bila energi waktu pergi, semakin cepat kehilangan energinya, dan luka di tubuh Yu Heng dengan cepat sembuh. Ini, ras kuno. 3 anggota balai jiwa kuno berdiri dengan kaget. Tidak heran ras kuno berkuasa atas semua ras lain yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada dari mereka yang berani menentangnya. Kekuatan ras kuno benar-benar terlalu tak terbayangkan. Di kejauhan, Zhao Feng juga dikejutkan oleh pemandangan ini. Serangan yang diluncurkan dari fragmen artefak leluhur oleh Twilight Valley sebenarnya gagal melakukan apapun pada Yu Heng. Jika itu masalahnya, jika saya menyerang melalui jiwa. Mata Zhao Feng berkedip. Meskipun Yu Heng sangat kuat setelah mengaktifkan garis keturunan ras purba, niat jiwanya masih berada di puncak peringkat 9. Tiba-tiba, mata perak besar muncul di atas kepala Yu Heng, memancarkan energi yang mengerikan.
Pada saat ini, bahkan energi tirani yang dipancarkan oleh Yu Heng agak melemah. Ini adalah, Yu Heng menatap langit dengan curiga. Intuisinya memberitahunya bahwa mata ini sangat tidak normal. Itu bahkan mengingatkannya pada 8 mata Dewa Agung. Tatapan mata Dewa Zhao Feng dalam kondisi mata surga, menggunakan salah satu teknik garis keturunan mata yang paling kuat. Kekuatan penyerap jiwa yang kuat meletus dari mata. Di negara mata surga, tatapan mata dewanya bahkan lebih kuat. Bahkan dewa-dewa setengah langka akan terpengaruh. Sebuah teknik garis keturunan mata yang menyerap. Dewa kuno Jailsea khawatir lukanya lebih parah, sehingga bahkan tubuh jiwa purbanya merasakan tarikan teknik ini. Tapi Yu Heng hanya menyeringai. Bagaimana mungkin? Tidak ada gunanya. Zhao Feng tercengang. Ketika tatapan mata dewa digunakan untuk melawan Yu Heng, itu tampaknya mencoba menarik gunung yang sangat besar, sebuah tugas yang sangat sulit. Yu Heng dengan bangga berdiri di tempatnya seperti gunung yang tak tergoyahkan. Bodoh, tubuh dewa iblis kuno adalah satu dengan tubuh jiwa. Itu yang tertinggi dan tanpa celah. Yu Heng tertawa keras, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya ke langit. Cahaya ilahi segera melonjak menuju mata perak yang melamun. Oh tidak, Zhao Feng meringis saat mata kirinya mulai berdenyut. Dia menghilangkan Eye of Heaven secepat yang dia bisa, tapi dia masih terlambat. Sebagian kecil dari serangan Yu Heng berhasil mencapai Eye of Heaven dan mempengaruhi jiwa Zhao Feng. Zhao Feng selalu sangat percaya diri dengan pertahanan jiwanya, tetapi pada saat ini, dia merasakan sakit yang lebih kuat daripada saat dia membelah jiwanya. Ah, rasa sakit yang hebat menyebabkan Zhao Feng berteriak, tangannya menutupi kepalanya saat dia jatuh ke tanah. Cahaya emas dan perak yang lemah mulai mendatangkan malapetaka pada jiwa Zhao Feng. Dan kemudian mencapai mata spiritual Tuhan. Pusaran cahaya mimpi langsung muncul dari mata spiritual dewa. Anehnya, cahaya emas dan perak tiba-tiba menjadi tenang. Pusaran cahaya yang melamun mulai secara langsung menyerap energi ras kuno yang telah mencapai jiwa Zhao Feng. Zhao Feng, ketiga anggota ras dewa raksasa semuanya sangat khawatir. Serangan itu mencapai jiwanya, tapi dia belum mati? Kebingungan Yu Heng semakin dalam. Saat dia menatap Zhao Feng, dia perlahan mengalihkan fokusnya ke mata kiri Zhao Feng. Mata kirinya, Yu Heng tiba-tiba menjadi gelisah. Pergilah. Pada saat ini, Xin Wuheng berteriak dan menyerang ke depan. Anggota ras dewa raksasa, jika Anda membantu saya mendorong mereka kembali, Anda akan sangat berterima kasih. Twilight Valley segera berkata. Ketika Xin Wuheng menyerang beberapa saat yang lalu, dia menyadari bahwa Xin Wuheng bukanlah dewa-dewa setengah langka biasa. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah ahli dewa-dewa di kehidupan sebelumnya. Jika ini masalahnya, mereka memiliki peluang untuk melawan jika mereka bekerja sama. Jangan biarkan siapapun hidup. Yu Heng menggeram. 3 dewa-dewa setengah langkah dari balai jiwa kuno dibebankan bersama-sama. Scram! Xin Wuheng meraung sambil mengulurkan jarinya. Jari ini dijiwai dengan energi fisik garis keturunan yang tangguh dari ras dewa raksasa serta pemahaman hukum Xin Wuheng. Tekanan duniawi yang tak ada habisnya bergemuruh menuju 3,5 dewa-dewa balai jiwa kuno. Aliran penghancuran dewa kuno dan dewa kuno Jailsea dipaksa kembali dalam kekacauan, sementara dewa kuno Ais Jade, yang terkuat dan terampil dalam pertahanan, keluar agak lebih baik. Pada saat ini, dewa kuno Cheng Yun tiba di sisi Xin Wuheng. Pergi dan bantu Lord Twilight Valley, dewa kuno Cheng Yun berkata. Dan kemudian dia mulai menyerang 3,5 langkah dewa-dewa balai jiwa kuno. Setelah tiba di tempat terlarang Light Rache, Cheng Yun menjadi lebih kuat, dan dia pada dasarnya pulih dari apa yang dia keluarkan sebelumnya. Dan dia tidak ditekan di sini, membuatnya semakin kuat. Kemuliaan dewa kuno Gunung Sundermount, dan kucing kecil pencuri juga memasuki pertempuran, membantu dewa kuno Cheng Yun. 3 dewa-dewa setengah langkah balai jiwa kuno, karena mereka bertarung di lembah senja beberapa saat yang lalu, terluka dan kelelahan. Dewa kuno Cheng Yun dan yang lainnya juga tidak berusaha untuk mengalahkan mereka, hanya menahan mereka. Ledakan, bang, jatuh. Ledakan cahaya yang mengerikan bisa dilihat di seluruh tanah tandus, dan seluruh dunia bergetar hebat. Hanya Zhao Feng yang diam-diam berbaring di tepi medan perang. Dalam dimensi mata dewanya, setelah bola perak yang melamun selesai menyerap energi ras kuno, bola itu mulai berputar dengan liar, melepaskan kabut mimpi yang membuat seluruh dimensi mata dewa tampak seperti pemandangan mimpi.
Pikiran Zhao Feng terbenam dalam cahaya yang melamun ini, di mana dia melihat serangkaian gambar yang kabur. Bab 1394 Zhao Feng terbangun. Jiwa Zhao Feng belum jatuh pingsan. Sebaliknya, ia terbenam dalam bola perak yang melamun, di mana ia melihat serangkaian gambar buram. Itu adalah medan perang yang kacau, kelabu dan suram, udara yang sangat menindas menggantung di atas segalanya. Di ujung medan perang yang tidak bisa dia lihat, dia bisa mendengar ledakan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Di medan perang, sosok-sosok yang mengesankan dari berbagai bentuk bertarung, pertempuran mereka membelah langit, mematahkan bumi, dan merobek jalinan ruang waktu itu sendiri. Di tempat ini, Zhao Feng bahkan tidak tahu sisi mana yang merupakan langit dan sisi mana yang merupakan bumi. Sangat kuat, perang macam apa ini? Pikiran Zhao Feng bergetar. Semua tokoh dalam perang ini memiliki kekuatan yang jauh di atas dewa-dewa biasa. Tiba-tiba, denyut energi yang mengguncang surga datang dari pusat medan perang yang tak terbatas ini. Pikiran Zhao Feng tersentak keras, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat-lihat. Di tengah medan pertempuran, Dewa Iblis Raksasa telah melepaskan bola energi yang kacau balau. Pada saat ini, langit dan bumi runtuh, dan semua sosok di dekatnya bergegas ke kejauhan dengan kecepatan ledakan. Bola energi yang kacau itu langsung melintasi jarak yang sangat jauh, menghancurkan semua yang ada di jalurnya saat ia meluncur ke ujung lain medan perang. Ada sosok lain yang tidak jelas dan raksasa. Tiba-tiba, dua cahaya yang menyilaukan dan melamun muncul di kepala sosok yang tidak jelas ini. Kabut mimpi yang luar biasa mulai menyebar keluar, melukis dunia kelabu yang menjemukan dengan warna-warna yang mempesona. Tiba-tiba, semua warna berkumpul di bola energi yang kacau balau. Sesaat kemudian, bola energi yang kacau itu berubah menjadi bola cahaya yang melamun. Dan kemudian, dengan embusan angin, cahaya mimpi itu lenyap. Seolah-olah energi ini selalu menjadi ilusi, dan sedikit sentuhan akan membuatnya tersebar. Sangat mudah dilakukan. Energi ini, mungkinkah? Mata Zhao Feng melebar saat jiwanya bergetar dan gemetar. Pikirannya terasa seperti membeku, dan segala sesuatu di dunia sepertinya melambat. Dan Zhao Feng menatap pemandangan ini, melupakan waktu. Pemandangan ini sepertinya berlangsung selama 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Dalam periode waktu ini, satu pemahaman yang mendalam dan menakjubkan demi satu mengalir ke jiwa Zhao Feng dengan susah payah. Eksekusi waktu. Twilight Valley mencengkeram fragmen artefak leluhur dan melepaskan bila energi waktu yang terpelintir. Bila energi waktu ini mengabaikan batasan dunia ini dan dijiwai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan semua. Namun, ketika bila energi waktu ini memotong Yu Heng, itu seperti kerikil kecil yang jatuh ke danau, hanya menciptakan riak kecil. Ras kuno itu menakutkan. Xin Wu Heng tertegun. Menurut apa yang Yu Heng katakan, dia saat ini hanya menggunakan 20-30% dari kekuatan garis keturunan ras kuno. Jika ras kuno yang sebenarnya ada di sini, betapa menakutkannya itu? Tidak mengherankan bahwa, di era liar kuno, ras kuno dengan bangga berdiri di atas 10.000 ras kuno, tidak ada yang berani menantang supremasinya. Xin Wu Heng dengan cepat mulai bergerak, melepaskan petir demi kilat energi warna-warni dari jarinya. Setiap baut energi jari mengandung energi garis keturunan yang kuat dari ras dewa raksasa dan sedikit energi hukum. Masing-masing cukup untuk memusnahkan peringkat 9. Semut rendahan juga berani melawanku. Yu Heng tertawa keras saat energi kuno tirani meletus dari tubuhnya, dan dia menyerang ke depan. Suara mendesing. Telapak tangan kirinya menghantam udara, melepaskan gelombang cahaya emas dan perak yang melolong ke segala arah. Ledakan, bang, jatuh. Semua serangan Xin Wu Heng runtuh dan dipadamkan. Saat Yu Heng selesai menangani serangan Xin Wu Heng, serangan Twilight Valley tiba. Kita hanya perlu menahannya. Setelah energi garis keturunan ras kuno habis, kita akan menang. Twilight Valley mengirim pesan kepada Xin Wu Heng. Dalam duel 1 lawan 1, tidak satu pun dari mereka cocok untuk Yu Heng. Sial, jika bukan karena Xin Wu Heng, saya pasti bisa mengalahkan Light Rache. Yu Heng diam-diam menggerutu. Dia telah melukai Twilight Valley sebelumnya, yang memperlambatnya. Dalam 1 lawan 1, dia akan bisa dengan cepat menangani Twilight Valley dan merebut fragmen artefak ancestral. Bila energi waktu langsung muncul di depan Yu Heng. Dibandingkan dengan serangan Xin Wu Heng, serangan Twilight Valley agak lebih merepotkan.
Bila energi waktu berisi energi yang tangguh dari hukum waktu, yang tidak memberi Yu Heng waktu untuk memblokirnya. Dia hanya bisa menahan pukulan dengan tubuhnya. Kedua orang ini dapat menggunakan energi Lao, dan mereka juga memiliki pengalaman tempur yang melimpah. Agak sulit untuk dihadapi, tapi masih ada kelemahan. Ekspresi Yu Heng menjadi gelap saat dia diam-diam mulai berpikir. Yu Heng mengaktifkan tubuh Dewa Iblis kuno untuk menerima serangan Twilight Valley. Tiba-tiba, dia berbalik dan mulai menjauh dari Twilight Valley dan Xin Wuheng. Kalian berdua benar-benar sulit untuk dihadapi. Karena itu masalahnya, aku akan mengurus yang lain dulu, hahaha. Yu Heng tertawa keras saat dia mulai menuju ke ujung medan perang. Mengingat kekuatannya, apakah itu Gunung Matahari Dewa Kuno, Cheng Yun, atau kemegahan, tidak ada dari mereka yang bisa menerima satu pukulan pun darinya. Siapapun yang ingin mati akan mati. Anggota ras dewa raksasa dan kucing kecil pencuri berada di tengah pertempuran sengit dengan 3 dewa-dewa balai jiwa kuno setengah langkah. Bagus, Yu Heng akan datang. Dewa kuno Ais Jade bersuka cita, dan 2 dewa-dewa setengah langkah lainnya juga tersenyum. Mereka bertiga cukup tertekan karena fakta bahwa mereka ditekan oleh kelompok ini, merasa sangat terhina. Kucing kecil pencuri itu adalah yang pertama merasakan bahaya yang mendekat dan menghilang dalam kilatan cahaya abu-abu keperakan. Tidak baik, mundur. Kemuliaan Dewa Kuno berseru dengan waspada saat dia buru-buru mulai mundur. Namun, trio balai jiwa kuno dengan gigih mengejar mereka. Sementara itu, Yu Heng jauh lebih cepat daripada 3 dewa-dewa setengah langkah dan dengan cepat tiba di tempat kejadian. Cepat dan hentikan dia, Twilight Valley meraung saat dia dan Xin Wuheng terbang mengejar. Jika yang lain dibunuh oleh Yu Heng, mereka berdua sendirian, tidak peduli seberapa hebat kemampuan mereka, tidak akan pernah bisa melawan Yu Heng dan 3 dewa-dewa setengah langkah. Mati, Yu Heng dengan dingin tertawa saat dia melambaikan telapak tangannya, mengirimkan beberapa sinar cahaya ilahi ke kejauhan. Tidak, Dewa Gunung Sundermaun merasa seperti ada 100.000 gunung datang di belakangnya, dan pikiran tentang kematian mulai mendominasi pikirannya. Kemuliaan Dewa Kuno segera menekan garis keturunannya, menyusut, dan kemudian dia menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri dengan cepat. Time Freeze. Twilight Valley memanfaatkan kekuatan fragmen artefak ancestral untuk menyebarkan energi hukum waktu ke area yang luas. Ledakan, bang, jatuh. Energi waktu ini segera hancur di hadapan sinar cahaya emas perak ilahi. Namun, itu masih terbukti efektif dalam memperlambat serangan sesaat. Beberapa saat kemudian, balok emas perak jatuh seperti meteor, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Bumi bergemuruh dan menggelegar saat gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah. Kemuliaan Dewa Kuno dikejutkan oleh gempa susulan dari serangan itu. Muntah darah, tubuhnya melayang beberapa li sebelum menabrak tanah. Dewa Kuno Cheng Yun menderita luka yang sedikit lebih ringan. Dewa Kuno Gunung Sundermaun tidak dapat melarikan diri dari jangkauan serangan Yu Heng. Ketika serangan itu jatuh, dia sudah hancur menjadi debu. Gunung Sundermaun Dewa Kuno. Kemuliaan Dewa Kuno berteriak, "Jangan khawatir, aku akan mengirimmu untuk segera bergabung dengannya." Yu Heng dengan dingin tersenyum pada kemuliaan Dewa Kuno. Kemuliaan Dewa Kuno merasakan hati dan darahnya bergetar ketakutan, dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Twilight Valley dan Xin Wuheng akhirnya tiba. Keduanya menyerang Yu Heng dengan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan. Yu Heng mengerutkan alisnya dan mulai menghindar. Meskipun dia benar-benar mampu menerima serangan ini, energi garis keturunan ras kuno terbatas, jadi dia ingin menyelamatkan sebanyak mungkin. Palem Heavenfall palem raksasa. Xin Wuheng melihat bahwa serangannya sedang dihindari dan segera menggunakan skill tempur skala besar. Sebuah tangan besar muncul di langit, menghalangi matahari dan membuat dunia menjadi gelap. Heh, mati. Sambil menyeringai, Yu Heng berbalik dan langsung menyerang Xin Wuheng. Pada saat yang sama, 3 dewa-dewa setengah langkah maju ke depan, sepenuhnya mengabaikan kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Cheng Yun. Tidak baik, itu adalah jebakan. Xin Wuheng dan Twilight Valley keduanya memucat. Yu Heng tidak pernah berencana untuk membantai yang lainnya. Serangan Yu Heng barusan telah membunuh Dewa Kuno Gunung Sundermaun dan melukai kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Cheng Yun, memaksa mereka kembali. Ini akhirnya memberi kesempatan bagi 3 dewa-dewa setengah langkah untuk bergabung dalam pertempuran. Kembali, Xin Wuheng dan Twilight Valley segera melarikan diri.
Mereka berdua sudah cukup untuk berurusan dengan Yu Heng, tetapi setelah 3 dewa-dewa setengah langkah ditambahkan ke dalam campuran, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Kamu lari kemana? Haha, Yu Heng tertawa terbahak-bahak saat dia dengan marah bergegas ke Xin Wuheng dan Twilight Valley, sesekali melepaskan telapak tangan emas dan perak. Meskipun Xin Wuheng dan Twilight Valley melakukan yang terbaik untuk mengelak, mereka masih terkena beberapa gempa susulan, dan luka mereka perlahan mulai memburuk. Haha, semuanya sudah berakhir sekarang. 3 dewa-dewa setengah langkah bersukacita. Tetapi pada saat ini, denyut energi yang sangat kuat datang dari kejauhan. Energi ini menyebabkan garis keturunan dan jiwa dari 3 dewa-dewa setengah langkah, lembah Twilight, dan Xin Wuheng gemetar, dan semuanya berpaling untuk melihat sumbernya. Zhao Feng, Xin Wuheng segera memanggil. Dia tahu bahwa Zhao Feng tidak dapat dihabisi dengan mudah. Apa yang sedang terjadi? Energi ini. Yu Heng tiba-tiba meringis. Keterkejutannya lebih besar dari siapapun yang hadir. Bahkan garis keturunan ras purba gemetar ketakutan, mengisinya dengan firasat buruk. Aliran penghancuran dewa kuno, bunuh dia sebelum dia bangun. Yu Heng segera meraung. Sebelumnya, Yu Heng percaya bahwa jiwa Zhao Feng telah terluka akibat serangannya, menyebabkan dia jatuh pingsan, jadi Yu Heng tidak lagi memperhatikannya. Sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Iya, aliran penghancuran dewa kuno segera berubah menjadi kilatan gelap saat dia menembak ke arah Zhao Feng. Zhao Feng, Xin Wuheng berteriak. Namun, Yu Heng masih ada, membuatnya tidak mampu membantu Zhao Feng. Di tanah, mata kiri Zhao Feng memancarkan sinar samar cahaya mimpi, yang menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Mendesis, Zhao Feng mendesis. Tidak baik, aliran penghancuran dewa kuno akan datang. Saya harus, Zhao Feng dalam hati berteriak. Tetapi pikirannya masih pusing dan tidak teratur, kesadarannya kabur dan tidak jelas, dan mata kirinya terasa seperti akan meledak. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia memanjat dan menatap aliran penghancuran dewa kuno, tetapi dia menyadari bahwa pikirannya berada dalam kekacauan sehingga bahkan energi yang beredar adalah tugas yang menantang. Zhao Feng terbang ke udara, tetapi tubuhnya bergoyang dan terhuyung, dan kecepatannya sangat lambat. Heh, kamu lari kemana? Terimalah kematianmu dengan patuh. Aliran penghancuran dewa kuno tertawa terbahak-bahak saat dia mendekat. Apa yang saya lakukan? Apa tindakan terbaik saya? Zhao Feng bisa merasakan bahaya semakin dekat, tetapi kepalanya masih pusing dan merasa seperti akan meledak, dan pikirannya masih berantakan. Dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Mati. Aliran penghancuran dewa kuno melambaikan telapak tangan, melepaskan sungai hitam energi penghancur. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan lain, jadi bagaimana dengan kekuatan mata spiritual Tuhan? Mata Zhao Feng berbinar. Keadaannya saat ini sepenuhnya karena mata spiritual Tuhan. Pada saat ini, karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi atau menghasilkan kecepatan apapun, dia hanya bisa mencoba mata spiritual Tuhan. Mata dewa, disintegrasi. Mata kiri Zhao Feng menatap serangan aliran penghancuran dewa kuno saat dia mengaktifkan tekniknya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa bertahan dengan menggunakan God Eye Disintegration untuk melemahkan serangan ini. Kabut mimpi melesat ke depan, mulai menganalisis dan hancur. Namun, efisiensi disintegrasi sangat rendah. Zhao Feng masih akan terluka parah oleh serangan ini, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Tam-tam, tam-tam, mata kiri Zhao Feng berdenyut lebih cepat, mengirimkan rasa sakit yang membengkak. Pada saat ini, pemandangan dari medan perang yang kacau itu muncul di benak Zhao Feng. Sosok kuno itu melepaskan cahaya yang melamun dan beraneka warna, secara instan dan mudah menghapus serangan yang menghancurkan segalanya itu. Kekuatan ajaib itu, aku mungkin bisa melakukannya juga? Jiwa Zhao Feng bergetar, berdengung, bats. Saat dia memikirkan hal ini, bola perak mimpi di dimensi mata dewanya mulai berputar lebih cepat. Kabut mimpi mulai menyebar, memadamkan. Zhao Feng meraung saat dia dengan gila mengedarkan mata kirinya. Berdengung, bats. Mata kiri Zhao Feng didorong hingga batasnya, dan kabut mimpi tumpah keluar, menyatu dengan ruang waktu di sekitarnya. Pada saat ini, dunia di depan mata Zhao Feng mengalami transformasi besar-besaran. Apa yang terjadi di sini? Zhao Feng tercengang. Semua benda tiba-tiba tertutup warna yang mempesona, indah dan indah. Meskipun sungai yang bergelombang menuju Zhao Feng masih gelap gulita, sungai itu juga tertutup lapisan warna, membuatnya tampak lebih seperti sungai pelangi.
Semua ini luar biasa dan membuat Zhao Feng terperangah dan bingung. Tetapi serangan aliran penghancuran dewa kuno terus berlanjut, hampir membawa kematian ke kepalanya. Memadamkan, Zhao Feng menatap sungai dan meraung. Suara mendesing. Sesaat kemudian, sungai hitam yang dibungkus dengan warna-warna mempesona hancur dan berserakan seolah-olah terbuat dari gelembung atau buih, tidak meninggalkan jejak. Dunia perlahan mulai kembali normal. Saya melakukannya. Setelah linglung sesaat, Zhao Feng tiba-tiba menjadi bahagia. Baru saja, dia mencoba gerakan yang dia lihat di medan perang yang kacau balau. Yang mengejutkan, dia berhasil. Di dekatnya, senyum di wajah aliran penghancuran dewa kuno membeku. Ini apa yang terjadi? Serangannya yang kuat dan merusak yang bisa memusnahkan dewa kuno peringkat 9 biasa lenyap tanpa peringatan apapun. Ini tidak masuk akal, tidak terbayangkan. Dia juga tahu bahwa Zhao Feng mampu menghancurkan serangan, tetapi kecepatan disintegrasi tidak cepat, dan pengguna masih bisa merasakan energi yang hancur. Tapi barusan, serangannya sepertinya terbuat dari gelembung yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Dia tidak merasakan apa-apa, seolah sungai energi penghancur ini tidak pernah ada sejak awal. Bab 1395 Zhao Feng versus Yu Heng. Di kejauhan, Twilight Valley dan Xin Wuheng yang melarikan diri, Yu Heng yang mengejar, dan dua dewa-dewa setengah langkah lainnya juga tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Dewa kuno Ais Jade bertanya dengan waspada. Zhao Feng baru saja terbangun dan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Sepertinya serangan aliran penghancuran dewa kuno akan melenyapkannya. Namun, tiba-tiba, sungai Destruction yang hitam pekat itu lenyap seolah-olah itu hanyalah ilusi belaka. Bahkan seseorang dengan pengalaman Dewa Es Giok kuno tidak bisa memahami apa yang terjadi sekarang. Twilight Valley, kataku sebelumnya, ada sesuatu yang tidak biasa pada anak itu. Fragmen artefak ancestral mengirim pesan. Benar-benar ada sesuatu yang tidak biasa, tapi apa sebenarnya itu? Bahkan Twilight Valley agak bingung. Dia sedang dikejar, jadi dia tidak terlalu memperhatikan situasi Zhao Feng. Mata anak itu, tatapan Yu Heng sangat gelap dan suram. Ketika Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata untuk menetralkan serangan aliran penghancuran dewa kuno, Yu Heng merasakan garis keturunan ras purba sedikit bergetar sekali lagi. Ras kuno adalah garis keturunan nomor 1 dari 10.000 ras. Untuk menggigil yang tak bisa dijelaskan membuat Yu Heng gelisah, dan dia ingin segera menyingkirkan Zhao Feng. Setelah menggunakan energi asal untuk membatalkan serangan aliran penghancuran dewa kuno, Zhao Feng langsung merasa kepalanya jauh lebih jernih. Pusing dan rasa sakit yang meledak dengan cepat memudar, dan pikirannya perlahan kembali normal, seluruh tubuhnya tampak jauh lebih energik. Mungkin itu karena saya mengumpulkan terlalu banyak energi asal dalam dimensi asal saya, jadi setelah melepaskan semuanya, saya merasa jauh lebih baik, Zhao Feng menyimpulkan. Jika ini benar-benar masalahnya, maka teknik garis keturunan mata barusan telah menghabiskan energi origin yang sangat besar. Namun, kekuatannya sepadan dengan harganya. Aku akan menyebutnya God Eye Illusory Oblivion. Zhao Feng tersenyum. Efek dari teknik garis keturunan mata ini mirip dengan God Eye Disintegration, tetapi kekuatannya berada pada level yang sama sekali baru. Ini tidak mungkin. Di dekatnya, aliran penghancuran dewa kuno meraung tak percaya. HMPH, tidak ada yang mustahil. Zhao Feng dengan dingin mendengus saat sepasang sayap emas muncul di punggungnya. Dia sekarang telah benar-benar pulih, dan semua energinya tersedia untuk digunakan sesuka hatinya. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya saat dia menembak ke arah aliran penghancuran dewa kuno. Meskipun dia berada di deretan penyegelan ruang, bahkan tanpa maksud luar angkasa, Zhao Feng masih bisa bergerak sangat cepat. Tinju ilahi asal chaos, Zhao Feng mengumpulkan kekuatan ilahi dan melepaskan kepalan energi kekacauan perak gelap. Energi kekacauan dari tinju itu dikelilingi oleh aura melahap aneh yang menghabiskan energi waktu di sekitarnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Tinju ini tidak dapat dihindari, itu didorong oleh maksud waktu ke kecepatan yang luar biasa, membuat aliran penghancuran dewa kuno terasa seolah-olah waktu dan ruang tidak sinkron. Aliran penghancuran dewa kuno ditiup kembali oleh tinjunya, tetesan darah merembes ke bibirnya. Nak, aku akan membunuhmu. Aliran penghancuran dewa kuno menyeka darah dan dengan marah menatap. Dia tidak menyangka Zhao Feng yang lemah pulih begitu cepat dan membuatnya lengah.
Sosok kucing yang gesit melompat keluar dari bayangan, belati yang dilapisi rune perak di cakarnya yang melepaskan bilah energi dingin dan menyeramkan di aliran penghancuran dewa kuno. Bilah dingin dan menyeramkan itu menghunjam ke dada aliran penghancuran dewa kuno. Energi yang sangat dingin segera mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan jiwa dan garis keturunannya tanpa sadar bergetar. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng mengedarkan energi petir kesengsaraan dan segera menembakkan api petir yang berputar. Petir nyala api mengatur jiwa aliran penghancuran dewa kuno terbakar. Pada saat ini, es, api, dan kilat semuanya mendatangkan malapetaka di tubuhnya, menyebabkan wajahnya berputar kesakitan. Dia sudah terluka parah, dan dengan serangan Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu, dia semakin melemah. Pada saat ini, Dewa Kuno Cheng Yun dan kemuliaan Dewa Kuno tiba dan menyerang aliran penghancuran Dewa Kuno. Ayo bekerja sama dan bunuh orang ini? Zhao Feng mengirim pesan. Hanya dengan terlebih dahulu membunuh satu dewa-dewa setengah langkah, mereka dapat membalikkan keadaan pertempuran. Bukan kamu, aliran penghancuran Dewa Kuno yang terluka mulai panik. Tidak baik, jika ini terus berlanjut, aliran penghancuran Dewa Kuno akan. Wajah Dewa Es Giok Kuno menjadi dingin. Sejak Zhao Feng terbangun, dia mulai mengeluarkan perasaan aneh dan tak terduga. Dan ada juga kucing kecil pencuri dan banyak teknik anehnya, serta kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Cheng Yun. Aliran penghancuran Dewa Kuno sangat mungkin mati di sini. Baik, pasang surut. Twilight Valley agak senang dan melirik Zhao Feng dengan penuh penghargaan. Dan energi garis keturunan Yu Heng jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xin Wu Heng juga membuat beberapa perhitungan. Sial, Zhao Feng, kucing warisan surga. Mata Yu Heng diwarnai dengan amarah saat dia menggertakkan giginya. Jika bukan karena kebangkitan Zhao Feng yang tiba-tiba, dia mungkin sudah menyelesaikan semuanya sekarang. Wu Heng tiba-tiba mengeluarkan sebuah tabung reaksi seukuran jari. Dengan pikiran, ia menghancurkannya. Cairan emas dan perak mengalir ke mulutnya. Oh tidak! Xin Wu Heng meringis. Dia telah melihat pemandangan ini sebelumnya, jadi dia secara alami mengerti apa artinya. Sesaat kemudian, tubuh raksasa Yu Heng meletus dengan energi garis keturunan yang mendominasi dan gagah berani, dan dia tampaknya telah kembali ke kondisi puncaknya. Dewa Kuno Es Giok dan Dewa Kuno Jailsea sangat tertekan baik dalam garis keturunan dan jiwa sehingga mereka hampir bersujud. Yu Heng mengangkat kedua tangannya, dan benang emas dan perak mulai menyebar, memancarkan energi berbahaya yang membuat hati seseorang menggigil. Apa yang sedang terjadi? Energi garis keturunannya telah pulih? Twilight Valley terkejut. Tidak baik, dia menyadari situasinya dan mungkin berencana untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Xin Wu Heng sangat khawatir. Pada saat ini, energi garis keturunan Yu Heng telah kembali ke puncaknya, dan sepertinya dia sedang bersiap untuk menggunakan beberapa seni rahasia. Kekuatan ras kuno sudah sangat kuat. Jika kekuatan ini digunakan untuk beberapa seni rahasia, Xin Wu Heng dan Twilight Valley akan sangat sulit untuk memblokirnya. Jari Dewa Raksasa. Pada titik kritis ini, keduanya menggunakan serangan terkuat mereka untuk mencoba dan mengganggu Yu Heng, atau setidaknya menggiling energi garis keturunannya. Ledakan, bang, jatuh. Dua dewa setengah langkah menyerang Yu Heng dengan serangan mereka. Yu Heng rupanya mengharapkan ini dan telah mengaktifkan tubuh Dewa Iblis Purba untuk menahan serangan. Berdengung, bats. Kepala emas dan perak besar mulai terbentuk di atas tangan Yu Heng, memancarkan energi kuno yang mengguncang surga. Apa ini? Dewa Es Kuno dan Dewa Kuno Jailsea mulai gemetar ketakutan. Ketika mereka melihat mata kepala emas dan perak itu, mereka hampir secara naluriah merasakan bahwa ini adalah dewa iblis tak tertandingi dari zaman kuno yang memandang rendah mereka. Tidak baik, akan sangat sulit bagi kami untuk memblokir serangan ini. Twilight Valley segera memucat. Ketika Yu Heng mulai membangun kekuatan untuk serangan ini, dia merasakan ketakutan muncul di dalam hatinya. Lari. Xin Wu Heng juga merasakan energi mengerikan di kepala emas dan perak itu. Suos-suos. Mereka berdua mulai lari ke kejauhan. Jarak yang cukup jauh bisa melemahkan serangan ini sampai batas tertentu. Ketika saatnya tiba, jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka, mereka mungkin bisa memblokir serangan itu. Hah, bodoh. Yu Heng melihat Xin Wu Heng dan Twilight Valley melarikan diri dan tersenyum mencemooh. Dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan, tetapi targetnya bukanlah Xin Wu Heng atau Twilight Valley. Itu adalah Zhao Feng. Kami mengambil umpannya.
Twilight Valley dan Xin Wuheng sama-sama tercengang. Tujuan Yu Heng bukanlah mereka berdua, tetapi kelompok Zhao Feng di sisi lain medan perang. Kekuatan rahasia Yu Heng akan mampu menghapus seluruh sisi medan perang itu. Bumi bergetar hebat saat kekuatan destruktif yang tak tertandingi tiba-tiba turun ke atas Zhao Feng, Dewa Kuno Cheng Yun, dan kemuliaan Dewa Kuno. Garis keturunan mereka bergetar dan mereka menjadi tidak bisa bergerak. Kepala emas dan perak raksasa turun, mulutnya terbuka lebar dan mengerahkan kekuatan hisap yang sangat besar. Pada saat ini, bahkan menahan kekuatan hisap ini sangatlah sulit, apalagi menghindarinya. Oh tidak, wajah Dewa Kuno Cheng Yun bergetar ketakutan. Serangan Yu Heng bisa menghancurkan langit. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Tidak, keputusasaan muncul di wajah kemuliaan Dewa Kuno. Pada saat ini, dia merasa seperti semut yang akan dihancurkan oleh batu besar tanpa harapan untuk bertahan hidup. Kemenangan masih menjadi milikku. Yu Heng tersenyum tipis. Serangan ini akan mampu menghancurkan Zhao Feng, Dewa Kuno Cheng Yun, kemuliaan Dewa Kuno, dan bahkan kucing warisan surga. Dengan semua yang lainnya terbunuh, Xin Wuheng dan Twilight Valley tidak akan menjadi tandingan. Serangan yang sangat kuat, ekspresi Zhao Feng menjadi sangat suram. Gatai, Illusory Oblivion, penentuan muncul di matanya saat dia memanfaatkan energi asal dalam dimensi mata dewanya. Serangan Yu Heng benar-benar kuat dan tak terhentikan, tapi Zhao Feng telah mempelajari teknik ini dari sosok kuno di medan perang yang luas dan kacau itu. Dengan kekuatan ajaib dan menantang surga di sisinya, bagaimana mungkin dia tidak mencoba melawan? Berdengung, Bats, energi asal dalam dimensi mata dewanya dengan cepat mengalir keluar sementara bola perak yang melamun terus mengeluarkan kabut yang melamun. Mata kiri Zhao Feng terus-menerus berubah warna, dan kabut yang melamun terus berputar, menghilang ke dunia sekitarnya. Tindakan Zhao Feng segera menarik perhatian semua orang. Ini karena serangan aliran penghancuran Dewa Kuno telah lenyap secara misterius dalam keadaan yang sama persis. Pada level yang sama, bahkan kekuatan 8 mata Dewa Agung tidak bisa melakukan apapun pada ras kuno, dan kamu ingin melawan? Yu Heng langsung tertawa. Zhao Feng mengabaikan Yu Heng dan terus mengumpulkan energi asal dengan liar. Serangan Yu Heng sangat kuat, dan dia khawatir, jika dia menggunakan energi asal terlalu sedikit, teknik itu tidak akan berpengaruh. Tiba-tiba, segala sesuatu dalam penglihatan Zhao Feng ditutupi dengan cahaya yang mempesona dan menakjubkan, surga yang memabukkan dan melamun. Memadamkan, mata kiri Zhao Feng terfokus pada kepala emas dan perak. Energi aneh menyelimuti kepala dan mulai meresap ke dalamnya, brurum. Kepala besar itu mendekat, diambang melahap segalanya. Tapi tiba-tiba, dengan letupan, kepalanya berubah menjadi bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Bumi yang bergemuruh menjadi sunyi senyap. Kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Cheng Yun, yang telah menunggu kematian, seluruh tubuh mereka bersimbah keringat, berdiri dengan linglung, pikiran mereka terputus-putus. Di kejauhan, rahang Yu Heng telah jatuh dan matanya berkaca-kaca, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini tidak mungkin.